warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang teks pidato. Tentu kalian pernah mendengar orang yang sedang berpidato, bukan? Contohnya ketika kepala sekolah sedang menyampaikan pidato pada saat upacara bendera, atau Bapak Presiden Jokowi yang menyampaikan pidato saat acara kenegaraan. Dan materi yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama tentang pengertian pidato, kedua jenis pidato, ketiga tujuan pidato, yang keempat adalah metode pidato, dan yang kelima adalah struktur teks pidato. Yuk kita cari tahu apa itu pengertian, jenis, tujuan, metode, dan struktur dari pidato. Yang pertama adalah pengertian pidato. Jadi, dalam KBBI, pidato berarti pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada khalayak. Selanjutnya adalah jenis pidato. Jenis pidato ini ada 4. Yang pertama adalah bersifat informatif. Jadi pidato ini bertujuan untuk memberikan informasi. Yang kedua adalah kreatif. Jadi pidato yang berisi menghibur pendengar atau audiens. Sedangkan untuk persuasif adalah pidato yang bersifat mengajak pendengar untuk melakukan sesuatu. Dan agitatif adalah pidato yang bersifat membujuk pendengar untuk mengikuti orator. Nah, orator ini adalah sebutan untuk orang yang sedang berpidato, ya. Oke, itu tadi 4 jenis pidato. Selanjutnya adalah tujuan pidato. Untuk apa saja sih tujuannya? Yang pertama adalah memberikan informasi, kemudian meyakinkan pendengar, menghibur pendengar, dan menggerakkan pendengar. Lalu metode apa saja yang digunakan untuk berpidato? Yang pertama adalah memoriter. Metode memoriter ini adalah metode untuk menyampaikan pidato dengan cara menghafal. Kemudian yang kedua ada manuskrip. Jadi metode ini untuk menyampaikan pidato dengan membaca naskah. Yang ketiga adalah impromptu. Metode ini biasanya menyampaikan pidato dengan improvisasi atau secara dadakan. Yang keempat ada ekstemporan. Nah, metode ini biasanya menyampaikan pidatonya dengan membaca catatan kecil. Jadi seperti membuat kerangka dulu gitu ya. Selanjutnya untuk struktur teks pidato ada 3. Yang pertama adalah pembukaan, kedua isi, dan yang ketiga adalah penutup. Struktur yang pertama adalah pembuka pidato. Bagian pembuka ini terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama adalah salam pembuka, yaitu salam untuk memulai pidato. Selanjutnya ada sapaan. Nah, bagian ini untuk menyapa pendengar atau audiens yang hadir. Biasanya dimulai dari orang yang mempunyai status sosial yang tinggi atau jabatannya yang paling tertinggi, gitu ya. Yang ketiga adalah ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, ini harus disampaikan sebagai bentuk rasa syukur dan doa supaya pidato yang disampaikan membawa manfaat. Yang keempat adalah ucapan terima kasih. Jadi tak lupa pula ucapan terima kasih yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait yang telah membantu pelaksanaan kegiatan atau yang mengundang pembicara untuk berpidato. Dan yang kelima adalah tujuan pidato. Jadi yang ini bagian yang berisi pembuka topik pidato. Nah, itu tadi adalah struktur yang pertama. Oke, untuk berikutnya akan saya berikan contoh dari struktur yang pertama, yaitu contoh untuk pembuka. Nah, tadi kan sudah disampaikan bahwa ada 5 bagian dari bagian struktur pembuka ini. Ada salam pembuka, sapaan, ucapan syukur, ucapan terima kasih, dan tujuan. Nah, di sini sudah saya pilah-pilah, saya bedakan warnanya. Untuk yang salam pembuka, itu yang kalimat berwarna merah. Kemudian untuk sapaan, kalimat yang berwarna ungu, bisa kalian baca ya. Untuk bagian yang ketiga, ucapan syukur itu menggunakan kalimat yang berwarna hijau. Dan ucapan terima kasih ada di kalimat bagian berwarna kuning. Dan tujuannya ada di kalimat yang berwarna biru. Bisa kalian baca, itu adalah contoh dari struktur pembuka, ya. Selanjutnya kita akan masuk ke struktur yang kedua, yaitu isi pidato. Jadi isi pidato itu terdiri dari pernyataan posisi, kemudian tahap argumen, dan penguatan posisi. Jadi ada 3 ya. Nah, di sini ada contoh isi yang pertama. Oke, jadi di sini saya berikan contoh untuk bagian pernyataan posisi dan tahap argumen. Nah, yang pernyataan posisi adalah kalimat yang berwarna merah dan tahap argumen adalah kalimat yang berwarna ungu. Jadi bisa kalian baca dulu dengan cara di pause ya. Kemudian untuk bagian yang berikutnya adalah di situ juga ada tahap argumen karena masih tetap berwarna ungu ya. Kemudian yang 3 itu adalah penguatan pernyataan posisi adalah kalimat yang berwarna hijau.
Oke, bisa di-pause dulu, dibaca dan dipahami untuk bisa membedakan mana pernyataan posisi, tahap argumen, dan penguatan pernyataan posisi. Oke, itu tadi contoh bagian isi. Selanjutnya adalah struktur yang ketiga adalah penutup pidato. Penutup pidato terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah simpulan, yaitu ringkasan atau simpulan dari isi pidato. Kemudian, ucapan terima kasih kepada pendengar. Lalu, permohonan maaf pembicara atas kesalahan kata atau perbuatan dalam menyampaikan pidato. Dan yang terakhir adalah bagian salam penutup, yaitu salam yang digunakan untuk menutup pidato. Nah, itu tadi adalah struktur yang ketiga dari pidato, yaitu bagian penutup. Berikut akan saya sampaikan contoh yang bagian penutup ini ya. Jadi dari simpulan, ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup itu sudah saya pilah-pilah. Dari yang simpulan adalah kalimat yang berwarna merah, kemudian ucapan terima kasih adalah kalimat yang berwarna ungu, permohonan maaf kalimat berwarna hijau, dan salam penutup adalah kalimat yang berwarna kuning. Nah, bisa kalian pause dulu kemudian dibaca dengan saksama supaya kalian bisa membedakan mana itu simpulan, ucapan terima kasih, kemudian permohonan maaf, dan salam penutupnya. Baik, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan mulai dari pengertian teks pidato, kemudian tujuan pidato, lalu ada jenis pidato, metode pidato, dan struktur dari teks pidato. Oke, cukup sekian video pembelajaran kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.